Basoka bahas soal fisika. Pada Basoka perdana kali ini saya mau bahas mengenai soal momen gaya. Momen gaya ini biasanya materi di kelas 11 SMA semester ganjil ya. Untuk soal pertama di sini terdapat 4 gaya yang bekerja pada batang ABC. Jika masa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik B adalah ketika kita mau menjawab soal sejenis seperti ini, pertama perhatikan titik yang menjadi acuan, yaitu titik B ya. Kalau misalnya dicari momen gaya terhadap titik B, maka ketika di titik B ada gaya, tidak diperhitungkan. Jadi, untuk titik B, kita abaikan ya torsinya. Jadi di sini yang kita perhatikan hanya ada 3 gaya, yaitu gaya F1, F3, dan F4. Pertama, kita cek untuk arah masing-masing gaya. Untuk F1, ini kan arah gayanya ke atas ya. Kalau misalnya kita putar ke poros, dia kan putarannya akan seperti ini nih. Nah, dia akan seperti ini putarannya, artinya searah jarum jam, sehingga nanti untuk F1 besarnya positif 10. Sedangkan untuk F3, jika diputar ke poros B, misalnya ini kan tanda panahnya ke atas ya, kita teruskan, dia akan berputar seperti ini nih. Melawan arah jarum jam, berlawanan arah, makanya nanti F3 nilainya minus 5. Kemudian untuk F4, arahnya ke bawah, kita putar ke poros. Ini ke bawah, kita lanjutkan, kita putar. Nah, putarannya searah jarum jam, jadi di sini positif. Itu untuk penentuan arahnya ya. Kita udah tahu masing-masing arah untuk F1, F3, F4. Kita lanjut mengetahui R masing-masing, jarak dari gaya ke porosnya. Untuk R1 jaraknya adalah 2 meter. Untuk R3 dari C ke B yaitu 1 meter. Dan untuk R4 jarak dari titik D ke B adalah 3 ditambah 1 yaitu 4 meter. Langsung aja kita menuju tujuan kita yaitu torsi di titik B. Torsi di titik B sama dengan torsi di titik A ditambah torsi di titik C ditambah torsi di titik D. Torsi itu nama lain dari momen gaya ya. Oke, torsi di A di sini F1 dikali R1. Sementara torsi di C minus kenapa? Karena tadi F3-nya minus ya, makanya di sini min F3 dikali R3. Terus untuk torsi D-nya kan positif tadi ya, jadi plus F4 dikali R4. Sampai sini tinggal masukin aja angka-angkanya sesuai dengan keterangan di soal. Di sini F1 kali R1-nya kan 10 kali 2 ya, dikurang F3-nya 5 dikali R3-nya 1, ditambah F4-nya 10 dikali R4-nya 4. Kemudian kita kalikan masing-masing, 10 kali 2, 20, 5 kali 1, 5, 10 kali 4, 40. Kita kurangkan, kemudian jumlahkan. 20 dikurang 5 hasilnya 15, 15 ditambah 40, 55. Jadi, untuk torsi di titik B adalah 55 Nm searah jarum jam. Gimana? Gampang ya untuk soal seperti ini. Kita lanjut nih, masih ada satu soal lagi. Oke, di sini sedikit berbeda karena ada gaya yang membentuk sudut 30 derajat. Kalau tadi kan hanya tegak lurus semua ya. Hitunglah momen gaya di titik B jika massa batang 2 kg. Oke, ingat karena di sini porosnya adalah titik B, maka gaya yang ada di titik B tidak dianggap.
Tidak dianggap ya. Jadi, nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal momen gaya, perhatikan titik porosnya di mana. Misalnya nanti porosnya di C, berarti ketika di C ada gaya tidak diperhitungkan. Di mana dia menjadi poros, maka disitulah tidak diperhitungkan gayanya, torsinya ya. Oke, kita lanjut. Arahnya dulu nih, arahnya A kita lihat gayanya kan di sini arahnya ke atas ya, membentuk sudut. Membentuk sudut 30 derajat 37 derajat. Nah, ini kita putar dulu nih ke poros. Kalau kita putar ke poros, ini kan dia searah jarum jam. Berarti untuk yang F1 dia bernilai positif. Kemudian untuk F2 dia minus. Kenapa? Karena ini kan tandanya ke bawah, terus kita terusin, kita putar ke porosnya B, kayak gini ya. Arahnya, dia melawan, dia berlawanan arah jarum jam, berarti minus. Kemudian di sini ada tambahan nih, panah bawah. Panah bawah ini yang warna orange, ini apa sih? Tadi di soal ada keterangan kalau massa batangnya 2 kg. Ketika massa batangnya 2 kg, maka ada berat di titik tengah benda tersebut. Ini kan bendanya panjangnya totalnya ya 40 tambah 60 cm kan 100 cm. Berarti tengah-tengahnya 50 cm. Di tengah-tengah 50 cm ini ada berat yang arahnya ke bawah. Untuk arahnya ini kan kita putar nih ke poros ya. Berarti dia juga berlawanan arah jarum jam, makanya minus. Untuk beratnya sendiri kita cari dengan rumus W sama dengan M kali G. Tadi di keterangan soal massa batangnya 2 kg, dikali gravitasi kita anggap 10 sama dengan 20 Newton. Berikutnya, di sini kita cek untuk jarak masing-masing gaya ya. Gaya pertama ke poros jaraknya adalah 100 cm. Dari A ke B ya, 40 tambah 60 jadi 100, diubah meter jadi 1 meter. Untuk berat di sini, dari berat ke B adalah setengah kali panjang batangnya. Karena panjang batangnya keseluruhan 100, berarti setengahnya 150 cm, diubah menjadi 0,5 meter. Berikutnya, untuk F2 jarak ke porosnya ke titik B-nya adalah 60 cm ya, sesuai keterangan soal kita ubah menjadi 0,6 meter. Langsung aja kita menuju tujuan utama kita. Di sini torsi di titik B adalah penjumlahan dari torsi A tambah torsi C tambah torsi beban. Beda dengan soal pertama ya, jadi di sini ada torsi beban karena massa batangnya diketahui. Kalau tadi kan massa batangnya diabaikan pada soal pertama. Kita uraikan di sini torsi A yaitu F1 kali R1 kemudian sin theta. Karena dia membentuk sudut di sini, sudutnya 30 derajat. Jadi kalau membentuk sudut, pakai sin ya, jangan lupa untuk momen gayanya. Dan karena tadi positif, di sini nilainya positif juga. Kemudian untuk torsi C-nya ada F2 kali R2. Negatif, karena tadi ketika kita cek arahnya ya, berlawanan. Untuk torsi bebannya juga berlawanan arah pada saat kita cek, makanya di sini minus W dikali RW. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. Di sini F1-nya 10 kali R1 0,1, sin 37. Sin 37 0,6. 0,6 kali 0,1, kemudian dikali 10, hasilnya 0,6. Kemudian di sini F2 kali R2-nya 10 kali 0,6, hasilnya 6. 20 kali 0,5 hasilnya 10.
Kita kurangin nih, 0,6 dikurang 6 dikurang 10. Hasilnya min 15,4 Newton meter.